Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta. Selain sepak bola, kota kembang ini terkenal dengan fenomenanya di bidang otomotif, terutama motor bike. Salah satu klub motor paling senior di Indonesia pun terlahir di kota ini. To konten Have a Bells. Dan kali ini gue sudah berada di Bandung, lebih tepatnya di daerah mana ini ya, gue juga nggak tahu ya, karena gue bukan orang Bandung, Royal People. Yang pasti gue akan menggeledah seorang budayawan senior plus anak motor sejati. Gue udah ada di depan rumahnya, langsung kita gedor belnya. Gedor bel? Apa itu? Pencet kali. Kang Budi, Kang Budi. Mana nih? Kok pintunya di sini? Gua gedor di sini, bukannya di sini. Salah. Ini pintu khusus. Pintu khusus. Pintu khusus untuk orang yang punya niat kurang baik. Oh gitu. Ini kan baik. Baik. Lewat sini. Oke, siap. Apa kabar dulu? Apa kabar? Apa kabar? Baik. Kang Budi Dalton. Ini dia senior kita di mana-mana kayaknya. Mana? Saya sebetulnya bukan senior. Apa tuh? Cuman lebih umur dikit. Lebih tua ya. Kang, gue Ya. pengen geledah rumah lu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sendiri aja nggak geledahnya. Kalau rame-rame namanya ngeroyokin lu dong. Ya, masuk. Oke. Yuk. Let's go. Kang, lagi ngapain sih sore-sore begini? Ya, biasanya seperti biasa. Biasanya seperti biasa. Manasin motor. Biasanya seperti biasa. Jadi manasin Oke. motor. Biar besok pagi saya mau ngajar tuh udah ready. Udah ready. Emang kalau ngajar pakai motor? Pakai motor lah, Bandung macet. Ini motor apa aja nih, Kang? Yang ini motor baru, ini motor Yamaha XSR. Ini Dalton Edition. Wih, iya bener Dalton Edition ya? Iya, rustic saya bikin dan lain-lain lah. Ini stiker atau emang dicat rustic gini? Ini dicat. Dicat rustic? Sengaja. Oh, berapa cc nih, Kang? Berapa? 250, ini kan kecil, ini motor kecil. Cuma custom memang ya? Ya. Basicnya motor apa? Basicnya ini Yamaha XSR 155. Oh, emang ada XXR? Iya, Oh iya, teman saya punya 600 kalau nggak salah. Gede itu. Iya, ini iya, mah iya. kecil, motor kecil. Makanya ini saya bikin komunitasnya. Apa tuh? Komunitas motor kecil dibesar-besarkan. Kayak masalah zaman sekarang dong ya? Digede-gedein. Netizen ya? Aduh. Plat nomornya D4444 LTN. Narsis juga ya. Udah tua masih narsis nih, Kang. Biar kekinian. Biar kekinian. Ini motor yang selalu saya pakai ke kampus tuh ini ngajar. Serius? Ini Suzuki FR ini. 150? 125? Ya, ini mas enggak. Berapa Yang cc ini nih? 70 cc. 70 cc? Iya. Ini. Kapan nyampenya ke kampus? Tapi kenceng 2 tak ini. Dua tak? Nih ya, dengerin. Coba dengerin. Dengerin. Nih. Kamu dengerin. Wuih. Wih. Aduh, kasihan nyamuk nanti pada Ngebul. pergi. Pakai fogging nih kalau 2 tak ya. Coba Kang naikin, Kang. Ini? Emang masih cocok nggak pakai motor Masih begini? lah, ini Biasa kan kan- naik moge. Oh iya ya. Moge ada, beda lagi. Mogenya mana? Di acara khusus. Sekarang kalau tiap hari pakai moge, nih, tahu nggak ini kenapa? Apa tuh? Asam urat. Ayo, ke dalam Oke, deh. boleh. Yuk, kita minum-minum apa? Kita ke dalam dulu, Yuk, John. Yuk. Roy, masuk Roy. Apa nih, Kang? Ya ini ruang tamu biasa. Oh, ini ruang tamu. Tempat ngobrol. Wih, ada ini nih. Cangklong. Bukan. Apa? Kalau digosok- Bukan, itu cangklong. Oh, bukan. Itu kalau digosok keluar jinnya gitu. Enggak, bukan. Bukan ya? Cangklong. Oh, kirain kan. Gokil. Kirain ada apa tuh namanya tuh? Teko Aladin, ya? Aladin. Aladin. Teko itu.
Ini benar-benar barang-barang bersejarah banyak di sini, Kang ya. Ya, itu tadi kan ada juga rokok-rokok. Itu kalau saya lagi touring keluar kota, berhenti di warung, beli. Rokok-rokok jadul ya? Jadul, ke timur atau ke barat, saya pasti berhenti dulu di warung. Paling lama rokoknya berapa tahun tuh, Kang? Waduh, itu ada yang saya beli tahun 89-an lah ya. 89? Iya. Gue baru lahir, Jun. Oh ya? Iya. Wah, bener. Saya pertama naik motor 89. Pertama naik motor tahun 89? Iya, riding ke Sumedang gitu yang dekat-dekat lah sini. Umur berapa tuh, Kang? Berapa belas berarti saya kelas 1 SMA ya? 19 mungkin ya? 19 enggak tahun. lah, 18, 17 mungkin. Oh. Yang enggak dong, 1 SMA. Kalau saya 1 SMA beda nih. Oh beda ya, beda. Ntar. Kalau saya hitung dulu. ini TK-nya cuma setahun. Oh ya? Iya. Kenapa? Pinter bohong. Ya 17-an lah, 16-17. 16-17, tapi udah bandel lah ya dulu ya. Ya. Nanti kita akan bahas tentang kebandelan dari Babe. Cuma gue mau ngebahas motor yang ada di depan ini. Ya. Tahun berapa ini, Be? Ini mirip motor saya dulu tahun 48 juga. Pertama tuh saya tahun 48 motor ya. Jadi sama dengan ini tahun 48. Ini Harley Davidson WL gitu serinya. Tahunnya 48 ini. Ini berapa ribu cc? 750. Oh, ini 750 cc ya? 750 cc. Oh. Nah, ini Gitu. belinya udah berapa lama yang Enggak, kalau ini sebetulnya punya teman saya ini, yang ini. Oh, tapi oke. kemarin ini saya pakai, tapi punya saya juga begini. Beda apa? Beda warna aja. Oh, beda warna. Tahunnya sama, segala macamnya sama. Sehari-hari kalau saya pakai zaman dulu pakainya yang begini. Jadi artinya dari SMP kelas 3 terus SMA ya pakainya yang begini. 750 Dulu ya. cc masih bisa hidup kan nih? Hidup. Cobain hidupin kan Mau dulu boleh. dihidupin? Ada nggak kunci ya? Ada, kuncinya nempel. Oh, kuncinya nempel. Nempel ini. Engkol ya? Iya. Pengen tahu Harley begini suaranya kayak gimana, John? Suaranya. Ini bensinnya kurang. Oh. Bentar ya. Ini belum dipanasin kalau yang ini nih. Bisa nggak, Kang? Kalau nggak apa-apa. Bisa lah. Anak motor, John. Harus bisa. Wih. Begitulah kira-kira. Inilah. Tapi suaranya udah gede juga ya. Udah gede. Padahal 7,5 loh. Ya 7,5 saat itu ya. Sekarang juga gede kayaknya kalau sekarang. Iya, maksudnya suaranya kayak Sportster juga kan? Ya. 1200. Sama lah, Sportster kan tahun 60-an. Sama aja saya pikir yang 900, yang 1000. Apa, karena dia twin ya. Jadi sistem Ya, kerjanya bunyinya kayak begitu Mesin tuh. V ya. Jadi suaranya tuh kayak pincang-pincang. Pek, itu yang dicari suaranya. Iya. Bener ya, Kang? Pas waktu dia langsam katanya kan, ojo gelem. Ojo gelem. Katanya gitu. Aduh, duduk deh, saya mau minum. Ada minuman? Ih, khusus buat Roy nih ya. Iya. Gua siapin sebuah minuman. Oh, oke, siap. Kita minum dulu, John. Oke, minum dulu. Sambil dulu, Dok. Buset, ternyata Babe suka juga sama Bells. Gara-gara Roy udah telepon saya mau ke sini, saya udah siapin nih khusus buat Roy dong. Gokil. Tapi tau nggak, Be? Apa? Kalau Bells ini diproduksi di tempat di Skotlandia di 4 tempat. Di 4 tempat. Saya tahu itu. Tahu ya. Tapi bisa sebutin nggak di mana aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau saya tahu Tahu di mana? di RW 3, di RT 2, di Inggrisnya. Pokoknya 4 tempat di Scotland. Skotlandia, benar, Iya. benar. Dan asal tahu ya, Iya. bahwa dia ini Britain's most famous Scotch whiskey. Yes, ini Bells adalah Britain's most famous Scotch whiskey. Iya. Oke, langsung kita minum. Jadi yang terbaik tuh ini. Yoi. Mau minumnya on the rock. Iya dong. Berarti kita minum harus di atas batu. Beda. Oh, beda. Aduh. On rock nih pakai es batu doang. Oh, es batu. Es batu. Udah saya Jadi siapin. on rock itu es batu Nah. pakai Bells 50 mili. Ya. Tuangin dulu ya es batunya nih. Es batu. Oke. Gimana Oke. segitu? Es batu. Mau segimana banyak es batunya? Boleh, banyakan nggak apa-apa. Emang 50 ml itu ada ukurannya, Roy? Ada, udah bawa jigger. Wah, berarti saya suka seenaknya nih minum nggak pakai ukuran. Iya, kalau nggak pakai ukuran suka nggak Banyakan terukur ya? gitu. Harus ada ukuran nih.
Oke. Nah, ini saya kemana-mana bawa jigger. Oke. Biar ukurannya pas kalau lagi minum. Nah, ini dia caranya, Kang. Oke. Ya, 30 mili di atas. Ini 30. Yes. Tuang. Oke. Baru kita tuang lagi 20 mili ini. Jadi 50 mili. 30 tambah 20 berapa, Kang? 50 ya. 50 tambah 50. 100. 100. 1000, 1200. Jadi belajar itu gitu kan kita. Coba 50. Nah, coba mau tuang sendiri nggak? 50 ya. 50. Ini Ya, 30. coba. 30. Nah, 30. 20. 20. Oh, harus begitu ya. Iya, biar mendapatkan perfect serve gitu kan. Jadi Rasa yang sempurna. Selama ini saya salah. Salah. Biasanya saya tuangin dulu ke teko, baru gitu jadi kebanyakan. Itu mah kopi, ya kan? Kita cheers dulu, Kang. Oke, cheers. Cheers. Salut. Salut. Mantap ya. Perasaan kayak di Scotland nih. Ini tolong diedit backgroundnya langsung Skotlandia gitu kan. Aduh, tapi ini kalau kita lihat nih ya, ini Britain. Oh, Inggris Raya itu. Inggris ya. Raya benar. Jadi Inggris itu dipakai buat semua. Iya. Satu, bahasa Inggris. Ya kan? Iya. Kedua, kunci Inggris. Kunci Inggris. Ada juga kecap Inggris. Kecap Inggris. Cuman ada satu yang bukan dari Inggris. Apa tuh? Pisang. Pisang Ambon. Kenapa nggak ada pisang Inggris? Nah itu makanya. Karena Kenapa? Pohonnya nggak ada. karena belum belajar bahasa Inggris. Ya. Tapi emang Bells ini cocok banget sama orang-orang kayak Babe. Cocok. Kenapa? Ya, yang punya passion. Ya. Dan dia bisa tetap eksis gitu. Buat inspirasi. Yes. Gitu kan? Sambil nongkrong, bikin apa gitu ya. Bener. Ditemani sama Bells. Bener. Sekarang lagi sibuk apa nih, Be? Saya kalau sehari-hari ya ngajar lah. Ngajar doang? Sehari-hari sih ngajar, pergi ke kampus. Saya tuh wakil dekan 3, jadi urusannya kemahasiswian. Oh. Bukan kemahasiswaan, kemahasiswian. Berarti pantesan muda terus ya? Bisa aja. Ngeliatinnya peyem. Kenapa peyem? Peyempuan. Ya di Bandung ya. Iya kan, Bandung. Pokoknya kalau orang ke Bandung mau nyari apa? Peyem. Peyem. Peyembuan. Peyembuan. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong motor di belakang nih, Be. Ya, Apa nih, Be? Ini sepeda atau motor sih? jadi kalau orang Indonesia dulu ngomongnya sepeda motor. Kalau sepeda motor tuh ini bisa digoes, ada mesinnya. Oh. Kalau yang nggak bisa digoes itu motor namanya. Motor tok ya? Tok. Bukan sepeda motor. Bukan, kalau sepeda motor tuh ya ini Bisa digoes. bisa digoes. Ini motornya motor Jerman 125 cc. Kecil gini 125. Iya, jadi sama aja dengan motor trail zaman sekarang tuh yang apa tuh Suzuki TS atau apa Iya, gitu. iya. 125 cc. Segituan juga. Masih hidup nih. Hidup gitu. Coba bangunin, Be. Bangunin. Yang nggak bisa bangun dia benda mati. Terus terakhir jadi El Presidente berarti tahun 2000 berapa, Be? Dari 2008 ya? El Presidente of Bikers Brotherhood 2008 Sampai itu 4 tahun tambah 4 tahun sampai 2016. 2016. Oh, dua periode. Iya, Nggak bisa 3. Oh, enggak lah. Kan harus regenerasi, kalau organisasi kan harus turun temurun. Nah, waktu zaman Babe jadi El Presidente bikin apa aja dulu di BB? Sebenarnya saya punya satu program. Namanya Bakti untuk Negeri. Bakti untuk Negeri ini memberikan kesempatan anggota atau membersnya Bikers Brotherhood 1% MC ini untuk menyalurkan apa hobinya, apa kesukaan dia. Saya kasih 5 opsi tuh. Ada satu Brotherhood for Nature. Jadi orang yang suka ke lingkungan gitu. Ada Brotherhood for Nature. Dia yang suka ke kebudayaan. Ada Brotherhood for Education. Iya. Kita punya rumah belajar ya. Ada Brotherhood Care. Ini untuk apa? Sosial. Yang terakhir itu Brotherhood Incorporated. Orang yang suka usaha. Coba waktu BB itu, Be. Ya. Pada zaman Babe itu Ya. berapa tahap untuk jadi member? Sebenarnya kalau ngobrol tahapan itu kita ada prospek members ya. Iya. Lalu ada virgin members, baru jadi members. Sebelum dia bisa menjadi prospek members, kita sebut mereka sebagai hang around. Hang around. Jadi ya nongkrong-nongkrong bareng. Tapi kelihatannya orang ini nih punya passion lah tadi ya. Punya passion sehingga nanti direkomendkan oleh temannya untuk menjadi prospek member. Tapi kalau sudah disebut atau kita sematkan patch prospek, maka dia akan terikat dengan kewajibannya dia gitu kan. Lalu berapa tahun dia, tergantung dianya nih.
Karena dia kan punya catatan-catatannya. Pada saat dia berkelakuan tidak baik ya pasti ada catatannya. Di-cut juga. Ya makanya bukan di-cut, tapi masa prospeknya dia akan berbeda tiap orang. Misalnya kita bareng nih tahun 2000. Nah saya tiba-tiba direkrut tahun 2002 jadi Virgin member. Belum tentu Roy gitu. Ya, Bisa duluan, bisa cepat lambatnya tergantung kelakuan gitu lah ya. Balik lagi karena mereka punya catatan atau buku sakunya masing-masing. Habis prospek, habis hang around. Ya, hang around tuh masuk prospek gitu kan. Nah, dari prospek barusan kita lihat di kegiatan segala macam, baru dia jadi Virgin member. Virgin member. Nah, Virgin members ini memang dia harus mulai mengenal motor tua. Oh, harus gitu. Motor tua? Ya, Motu. ya kenapa? Karena kalau kita touring, motor tua tuh selalu aja ada kendala. Nah, pada saat kita punya kendala, kita lihat nih rombongannya nih ninggalin dia atau pada nungguin sejauh atau enggak ya? Nah itu sebetulnya untuk melatih itu aja, Iya. melatih kebersamaan mereka di pinggir jalan seperti apa, membantu temannya seperti apa. Kadang-kadang kita ada yang turun mesin di jalan juga ya turunin aja kalau memang perlu. Iya sampai kayak begitu. Berarti prospek Virgin itu berapa lama? Itu yang menentukan sebetulnya perilakunya dia. Oke. Gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Gitu. Paling cepat berapa lama? Pernah rekor? Paling cepat apa paling lama? Paling lama berapa deh? Paling lama ada yang 12 tahun prospek. Prospek 12? Ya. Prospeknya. Itu udah masuk kuliah itu? Iya kan? Iya, tapi kan artinya itu balik lagi ke perilakunya dia. Kenapa tuh 12 tahun? Ya mungkin dia tidak berperilaku yang baik, satu. Dia tidak mengikuti apa yang kita ajarkan melalui 5 azas. Di Bikers Brother itu 1% MC itu punya 5 azas yang harus dia sepakati. Satu brotherhood, lalu dia harus loyal, lalu harus respect, harus punya honor gitu ya. Dan dia harus punya kebanggaan. Gitu. Kebanggaan itu artinya dia tidak boleh membuat malu dirinya sendiri paling tidak gitu. Dan klubnya juga ya. Tentunya itu gitu. Nah, kalau dia sudah melewati itu ya dia bisa jadi seorang Virgin members. Tapi prospek ini kalaupun kita sebut cepat, mungkin 2 tahun sudah termasuk cepat. 2 tahun sampai Virgin? Ya, mungkin 2 tahun ya. 2 mungkin tahun. Ya. Oke. Tapi kan kalau geng motor tuh cenderung sama klub motor tuh cenderung sama geng motor gitu kan ya. Geng ya. Ada yang berpendapat begitu juga. Iya kan. Kalau masyarakat umum ya. Taunya klub motor ya geng motor gitu kan dan geng motor identik dengan kriminal gitu kan. Ya. Nah, gimana, Be? Jadi gini, ada tahun 76 ya kalau tidak salah itu atau tahun 69, saya kebalik nih takut salah nih ya. Silakan dikoreksi aja. Itu ada namanya AMF, American Motor Federation. Jadi bagi pengendara motor yang berperilaku kurang baik atau dia selalu melanggar hukum, mereka selalu dicap 1%, begitu ya. Nah, Bikers Brotherhood 1% MC ini ingin membuktikan dari MC World Rules gitu, bahwa 1% di Indonesia itu malah kebalikannya. Oh, makanya gitu. BB 1% MC. Ya, apa sih 1% itu? 1% itu tadi kita mengerjakan walaupun 1% yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Makanya seperti tadi, ngapain ini klub motor kok ada urusan budaya, kok ada urusan sosial, urusan yang lain-lain. Jadi kita lebih yang 1%-nya ini adalah lebih ke nasionalisme sebetulnya. Itu yang kita coba masukkan. Jadi kalau kita ingat lagi ke belakang, di dalam event MC yang Motorcycle Club, yang pertama kali membawakan atau mewajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya aja BB 1% MC waktu itu. Kita untuk kenalkan lagi. Lalu kita mengingat lagi sejarah, siapa pendiri bangsa. Itu menjadi salah satu bahan pada saat dia itu di prospek. Jadi prospek itu bukan wajib nongkrong, bukan itu aja. Tapi ada ada pemahaman atau pengisian pengetahuan dia juga tentang nasionalisme. Gitu masalahnya. Cuma jujur nih, Be, itu kan klise ya menurut menonton netizen dan masyarakat Indonesia. Pernah nggak sih Brotherhood MC berantem? Kalau obrolan jalanan udah nggak perlu disebutin. Itu kan yang saya tadi bilang, 99% itu dilakukan sama klub motor. Nah, kita coba lakuin 1%-nya deh. Yang klisenya ini kita coba lakuin deh. Kita terjemahkan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk yang real, yang nyata, dalam bentuk program. Kalau obrolan yang barusan berantem dan ya itu
itu udah dunianya. Kalau MC World ya begitu gitu loh. Hampir tiap hari lah ya ibaratnya makanan sehari-hari. Zaman itu seorang El Presidente itu harus diberikan beberapa fasilitas pengamanan gitu. Itu ada memang gitu ya. Tapi kita tidak menyebutnya itu sebagai bodyguard lah. Ya, awamnya kata-kata awamnya ya, gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Kita punya ada zaman saya itu disebutnya tim 13 atau dead head-nya gitu ya. Jadi ada memang tim mereka yang menjaga keamanan dari seluruh pengurus sebetulnya. Seluruh pengurus, bukan saya aja gitu. Tapi El Presidente tetap dapat ini ya, ya ada fasilitas ya. Privilege katanya gitu Dapat kan. mobil, dapat rumah, dapat gaji, dapat panggilan dari polisi paling sering. Digaji nggak Be? El Presidente? Nggak ada. Nggak ada digaji? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Kirain jadi El Presidente gitu kan kita dapat gaji gitu Enggak kan. lah. Be, tapi ini zaman sekarang nih ya. Seorang budayawan bisa tetap survive tuh gimana sih? Kalau urusan ini hashtagnya beda lagi nih. Iya. Hashtagnya sekarang budayawan. Kalau budayawan, mendingan kita ngobrolnya di atas. Ada apa tuh di atas? Ada bells lagi. Boleh. Kita ke atas. Bedar. Ayo yuk, ke atas yuk. Aduh. Ini lantai 2 nih. Wih. Kalau tadi ngomong budaya ya disinilah tempat saya eksplorasi. Semedi gitu ceritanya. Wah, enggak lah. Buku apapun. Jadi kalau saya ada kegiatan kebudayaan ya di sini. Ini apa nih, Be? Ini sebetulnya infografis ini. Ini bisa hilang atau enggak? Enggak, Kirain digambar sendiri gitu kan. Ini dari naskah tua namanya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Jadi ini sebetulnya ajaran hidup, tapi ada sedikit juga catatan sejarah mengenai bangsa ini sebetulnya gitu. Biar nggak lupa, juga kalau banyak yang nanya kan harus gambar-gambar. Iya. Saya gambarkan aja besar di sini. Ini gambar sendiri berarti ya? Iya, gambar sendiri. Gokil. Nantilah pusing lagi jelasin yang gini, mendingan sambil minum lagi. Boleh, bener juga. Ya, sambil duduk ya. Yuk. Roy, Ya. sebelum kita mulai, kita minum lagi. Oke. Kan kamu jauh-jauh Ya. dari Jakarta. Ini episode 2 nih. Episode 2. Episode 2. Yoi. Silakan. Terima kasih. Tapi tahu nggak? Apa? Ada perfect serve lainnya. Aduh, Selain tadi Bells on the Rock, ada satu lagi, Be. saya kebiasaannya on the rock aja. On the Rock. Tapi kan cowok, kok pakai rock? Bukan gitu, beda. pakai es batu. Oke. Ini apa lagi nih? Ini Bells and Cola. Bells and Cola. Yes. Jadi minum Bells pakai cola. Yes, ini ada cola, Bells ya. Oke. Kita campurin semua jadi satu. Gini, Be, caranya, Be. Coba. Masukin. Ada hitungannya lagi? Ada dong. Sama kayak budaya. Bener. Ada ini semua aturannya. Aturannya ya. Nggak bisa sembarangan, ya kan? Pakai lime juga. Lime juga. Oke. Nah, masukin dulu es batunya, Be. Oke. Coba, Be. Coba. Oke. Aduh, Ada yang mau minum berarti, Be? ada yang mau ngikut nih. Ikut minum. Penonton mau minum juga ya. Oke. Jadi kalau mau minum langsung aja follow Instagramnya Bells @BellsIndonesia atau beli di e-commerce kesayangan kamu. Oke. Ya, kita taruh bawah aja nih, Be, biar mantap Bawah, nih. oke. Ya kan? Set, taruh bawah. Ya. Ya, baru kita campurin sama 150. Ini dulu deh, biar enak. Ini dulu. Iya, Bells dulu. Berapa? 50 mili. Oh, 50 lagi. 50 mili. Set. Oke. Ya kan? Set. 30, 20. Oke. Baru kita campurin sama 150 mili cola. Ini kan 30, berarti 5 kali, Be. Oh iya, 5 kali ya. 5 kali. Oke. 2. 3. 4. 5. Ini, Be, caranya, Be. Baru terakhir kita masukin lime.
Oke. Oke, Be. Oke. Sudah perfect serve. Kita nyoba Bell's Cola. Bells and Cola. Bell's and Cola lime. Lime, dicampur sama lime. Oke, kita coba ya. Cheers. Aduh, ini soft banget nih. Ajib, bahasa Sundanya apa? Lejat. Oh, lejat itu bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Enak. Ngeunah. 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 Coba. Ngeunah. Ngeunah, euy. Ngeunah, Oke, lagi. Tapi Roy, ngomong-ngomong, kalau jeruknya diganti pakai jeruk Bali bisa nggak ya? Kenyang nanti kan? Nggak enak, Be. Nggak enak, oke. Ini kan kita lagi di Bandung. Oh, jeruk Bandung aja berarti. Jeruk ya? Bandung ada nggak? Nggak ada, Nggak ada. Ada jeruk purut, disebutnya Aduh, jeruk sambal. Jeruk purut. Be, ini budaya, Be ya. Kenapa lu suka budaya, Be? Ya, sebetulnya beriringan juga. Satu, saya memang mengajar itu, mau tidak mau. Kedua, saya memang berangkat dari keluarga seni lah ya, pendidik juga. Yang ketiga, memang beriringan dengan umur tuh kadang-kadang orang pengen tahu, saya itu dari mana sih? Saya itu siapa sih? Oh, saya itu dari Siantar misalnya. Pasti satu saat saya ingin balik ke Siantar, cari tahu nih leluhur saya apa dan lain-lain. Iya. Mungkin nanti ada waktunya gitu kan. Ada waktunya. Nah, beriringan dengan itu banyak hal-hal yang menarik tuh di dalam budaya. Ternyata tidak hanya sekedar keseniannya. Biasanya orang memahami budaya itu cuma produk seninya. Gamelan, suling, itu seni produknya gitu ya. Tapi nilai-nilainya ini menarik karena banyak orang tua kita menurunkan nilai-nilai itu kebanyakan lewat dongeng. Cuman kita menganggapnya bahwa itu dongeng. Tidak pernah kita menafsirkan dalam menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Iya. Kalau kita ngomongin budaya, pasti anak muda nggak mau nonton gitu, Be. Iya. Iya kan? Gimana dong lu? Ya, kan ketertarikan itu akan muncul menurut saya nanti ada waktunya. Jadi kalau anak muda saya pikir bukan artinya mereka anti budaya, tapi kebanyakan apa yang disampaikan itu tidak mengikuti zaman. Jadi seolah-olah ngobrol budaya itu kita harus berpakaian tradisional dulu. Serius gitu ya? Kayak begitulah gitu. Tidak, menurut saya pesan-pesan yang sifatnya budi pekerti itu salah satunya. Saya pikir itu lebih mudah untuk diterjemahkan ke teman-teman zaman sekarang lewat kekinian lah, lewat media sosial, lewat lagu misalnya, lewat apapun, dibandingkan lewat dulu kita duduk bersila dengerin orang ngomong gitu kan. Sekarang udah nggak kayak begitu kayaknya, makanya ketertarikannya pasti agak kurang. Kalau lihat dulu berarti nanti putar balik gitu kan? Iya, jadi seolah-olah kita malah bernostalgia atau romantisme gitu kan. Gitu. Jadi harus kekinian. Orang kan kayaknya kalau ngomong budaya itu ribet sebetulnya. Ribet parah. Apaan sih gitu. Padahal budaya itu asal katanya tuh Buddha Yana, terdiri dua kata. Buddha dan Yana. Buddha itu perilaku atau pekerti, budi. Yana itu ajaran. Jadi budayana itu ajaran berperilaku. Di semua budaya juga ada kok. Ke orang tua kita harus bagaimana, ke teman bagaimana, ke orang lain bagaimana, ke makhluk semesta itu seperti apa perilaku itu sebetulnya. Nah, seorang budayawan tuh baperan nggak? Kalau menurut saya baper itu kan balik lagi ke pribadinya masing-masing. Baper nih seolah-olah budaya baru. Padahal dari dulu juga ada. Kalau baper itu istilah baru, gitu ya. Tapi sebetulnya orang-orang yang selalu mengaitkan dengan rasa itu ada dari sensitif gitu. Sensitif, orangnya tuh kayak perasa gitu kan. Dari dulu juga ada. Cuman sekarang perangsangnya, obat perangsangnya lebih banyak. Medsos, netizen, apa tuh disebutnya buzzer apa? Netizen buzzer ya. Ya buzzernya lah yang tiba-tiba menyerang kita. Ya gimana mau kita tidak baper ya yang nyerangnya banyak kayak begitu. Cuman sejauh mana kita bijak untuk memakai media sosial tadi kan, perlu dijawab atau enggak nih kayak beginian kan. Siapa tahu dia dibayar orang lagi ngomong kayak begini ya. Makanya saya nggak terlalu ambil pusing dengan itu lah. Nah kalau disuruh pilih budaya atau jadi anak motor, lebih pilih mana? Saya lebih milih anak motor yang berbudaya. Boleh. Anak motor yang berbudaya. Kenapa tapi kalau Bandung tuh identik sama maung ya? Sebenarnya bukan di Bandung aja, di budaya Sunda ya. Ada simbolisasi maung
yang bukan disakralkan tapi diidolakan. Padahal sebetulnya kalau dari nilai-nilainya Maung ini sebagai penguasa, poinnya adalah beliau bisa hidup mandiri. Itu produk dari ajaran yang tadi mengajarkan orang ini untuk bisa hidup mandiri, lalu menguasai sebuah wilayah yang sulit untuk dikuasai oleh orang gitu ya. Si ininya Maung nih, perilakunya Maung. Yang ketiga itu Maung ini kalau di mata arahnya orang Sunda gitu, mata angin, ada yang disebut Mang Ang-ung Ah gitu ya. Mang Ang-ung itu kita tidak melupakan jati dirinya gitu, dengan simbol hitam, merah, dan putih. Hitam, Jadi, merah, dan putih. Nah, kalau kata orang Bali itu Tridatu katanya. Nah, Tridatu ini disimbolkan dalam binatang ini. Maung. Tapi kenapa Persib warna biru? Benar juga ya. Iya kan? Nanti saya ngomong ke Kang Umuh. Ya kan? Merah, putih, dan hitam. Jadi warna biru Persib. Dari mana jalannya? Kelihatannya mereka ini pakai cat air dan coba dicampur jadi aja biru. Ya, baju Persib benar, biru begitu ya. Kalau macan sama Maung beda nggak? Ya, kalau macan itu kan bahasa Indo, jangan dan gitu ya. Macan itu bahasa Sundanya itu lodaya. Kata orang kita tuh lodaya. Jadi kalau ada orang Sunda ngomong Maung, bukan ngomongin sosoknya, ngomongin nilai-nilai yang ada di dalam si macan tadi, gitu. Lodaya tuh bukan gini, Be. Kalau lagi bagi-bagi makanan, terus Babe meminta lagi, tapi udah dapet, lodaya. Itu mak lu udah ya. Kamu mah. Minum dulu deh ya. Aduh. Makin malam, makin gak beres sih, Royal People. Ya, itu dia bisa dipertanyakan ya, kenapa simbol Maung katanya tadi warnanya merah, hitam, putih. Tapi Persib warna biru. Nah, itu. Silahkan pertanyaannya. Maung Bandung Viking, tolong bantu komen Royal People. Bobotoh ya, silakan bantu komen kenapa Persib warnanya biru. Padahal nilai-nilai Sundanya merah, putih, hitam gitu ya. Silakan dijawab karena kalau gue yang jawab nanti salah dihujat. Iya kan? Oke, kalau gitu panjang sekali nih obrolan dan seru sekali. Nanti mungkin ada next episode ya sama Kang Budi. Waktu Babe ke Jakarta gitu ya, Be? Siap. Kabarin saya, Be ya? Siap. Oke, tapi hari ini saya sudahi dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau lu pengen cobain Bells, bisa dibeli di e-commerce kesayangan lo. Dan juga pastinya follow Instagram Bells Indonesia di sini. Follow Instagram Babe juga. YouTube-nya juga. Namanya Artgram ya? Artgram kalau IG-nya tuh. Berapa gram? Art. Terima kasih sekali lagi. Roy Ricardo signing out, Babe signing out. Gerak! Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bells @BellsIndonesia. Dan kalau lo pengen rasain sensasi yang mantep banget dari Bells, langsung beli aja di e-commerce. Link ada di deskripsi. Roy Ricardo signing out. Drink responsibly.